Kebangkitan Yesus
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari secepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Si Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi nama Tuhan Yesus, hari ini kita boleh memperingati akan hari kemenangan, di mana Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan ini menjadi sebuah sukacita kita orang-orang percaya pada Tuhan, bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Bapak saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa kebangkitan Yesus merupakan harapan yang pasti bagi umat manusia. Hal ini karena ketidaktahuan manusia selama ini tentang apa yang terjadi setelah kematian, sehingga hal ini memunculkan banyak argumentasi yang berbeda-beda. Ketidaktahuan manusia dijawab oleh Tuhan. Yesus Kristus yang adalah Tuhan melakukan karyanya berupa penderitaan, kematian, hingga kebangkitannya, menjawab semua pertanyaan yang muncul dalam benak manusia tentang kehidupan setelah kematian. Memang tidaklah semudah itu setiap orang dapat menerima dan mempercayai apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Salah satu contoh, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, bagaimana para prajurit yang menjaga kubur Yesus, para prajurit yang menyaksikan langsung bagaimana malaikat Tuhan turun dan malaikat Tuhan menggulingkan akan batu yang telah dimeteraikan oleh tentara Romawi. Artinya tidak ada seorang pun yang berani membuka akan batu tutup atau batu yang menjadi tutup kubur Yesus yang telah dimeteraikan. Tetapi bagaimana kehadiran malaikat Tuhan yang membuka akan batu yang menutup kubur Yesus. Dan para prajurit menceritakan kepada ahli-ahli Taurat, pada tua-tua Israel, dan apa yang dilakukan para tua-tua Israel dalam agama Yahudi. Mereka katakan, mari kita buat cerita bahwa mayat Yesus tidak bangkit, tetapi mayat Yesus dicuri oleh para murid-muridnya. Hal ini membuktikan bahwa peristiwa sesuatu yang dahsyat yang dikerjakan Tuhan, bahkan sampai kebangkitannya, tidak semudah itu orang dapat mempercayai bahwa Yesus dia adalah Tuhan. Nah, sidang jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, lepas daripada kelompok orang-orang yang tidak mempercayai kebangkitan dan ketuhanan Yesus, bagi orang-orang yang mencari kebenaran secara hakiki dan kita yang telah percaya kepada Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan berbicara banyak hal. Tetapi pada pagi ini saya sampaikan 4 hal untuk kita semua, bahwa yang pertama, peristiwa kebangkitan Yesus menceritakan dan memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup. Malaikat yang menampakkan diri pada perempuan-perempuan yang ada di kubur Yesus merupakan bukti awal tentang kebangkitan Yesus. Setelah itu, apa yang dilakukan para
maupun secara perorangan, bagaimana Tuhan Yesus terus menyaksikan atau menampakkan diri. Tuhan menjumpai para murid-muridnya hari itu yang mulai hilang pengharapan. Mereka hidup dalam kekecewaan karena seorang pemimpin yang mereka harapkan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, tetapi Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan ini menghilangkan semua kepercayaan. Tetapi bagaimana usaha Yesus? Tuhan Yesus menemui para murid selama 40 hari, dan Yesus berhasil membuang segala keraguan. Yesus berhasil membuang segala macam ketakutan dan kekecewaan dalam para murid. Sidang jemaat Tuhan Yesus yang kasih nama Tuhan Yesus. Dan di akhir pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi, Tuhan memberikan amanat agung pada para murid, bahwa para murid dan kita semua pada hari ini, kita mesti terus memberitakan dan apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Tuhan berpesan bahwa setiap makhluk, setiap orang berhak untuk mendengar akan kabar keselamatan daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan kasih nama Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus secara langsung dikatakan juga oleh Petrus dalam pengakuannya. Ketika Yesus akan membasuh para murid, Petrus mengatakan bahwa engkau guru dan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengamini apa yang dikatakan oleh Petrus. Tuhan Yesus katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan hal yang sama juga dinyatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan di dalam Kolose pasal 2 ayat 15 yang mengatakan, ia telah menunjuki pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka paturan umum dalam kewenangannya atas mereka. Tidak jemaat Tuhan, dua pernyataan yang ditulis oleh Injil Yohanes, pernyataan daripada Rasul Petrus dan pernyataan daripada Rasul Yohanes, hal ini memberitahu kepada kita bahwa Yesus dia adalah Tuhan. Yesus dia adalah Allah yang hidup, dan kebangkitannya mempengaruhi dua dunia, baik dunia secara jasmani maupun dunia rohani. Kalau Rasul Paulus katakan bahwa kemenangan Yesus yang menunjuki pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, yang dimaksud ini bukan pemerintah secara dunia, tetapi bagaimana penguasa-penguasa kegelapan, pemerintah-pemerintah kegelapan. Pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, dikatakan semua pemerintah kegelapan, semua penguasa kegelapan dilucuti dan dipermalukan. Artinya bahwa kebangkitan Yesus memberikan bukti akan ketuhanannya. Dengan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segalanya, hal ini kiranya dapat memotivasi kita para pengikut Tuhan untuk tetap setia dan mengiring Tuhan di dalam suka maupun duka. Tidak cuma Tuhan, kalau hari-hari ini bagaimana pemerintah memberikan instruksi tentang stay home. Dalam suasana stay home salah satunya adalah bagaimana kita orang-orang percaya diharapkan untuk beribadah di rumah, dan bagaimana pembatasan ini dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus corona. Tapi di sisi lain kita dapat melihat dan mengintrospeksi diri kita masing-masing. Hal ini sebagai sebuah pembuktian apakah kita sadar bahwa Tuhan Yesus hidup dan Maha tahu. Kalau masing-masing keluarga diharapkan bisa beribadah di rumah masing-masing, pertanyaannya, apakah bagi kita ibadah di rumah kita melakukannya itu atau tidak? Ataukah hari Minggu kita pakai untuk kita santai-santai? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kita di rumah ibadah bukan tidak. Yang tahu hanyalah anggota keluarga kita. Tapi ingat, Tuhan tahu apakah kita ibadah di rumah atau tidak. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita menyadari bahwa Yesus dia adalah Tuhan, Allah yang hidup, artinya dia dapat mengetahui segala sisi kehidupan kita. Dengan kesadaran bahwa
Yesus Tuhan, dia hidup. Artinya dia juga mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan di muka bumi itu menjadi sebuah catatan-catatan tersendiri dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena di basarnya nanti masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita berani mengatakan bahwa dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah yang kuasa. Jadi mari poin yang pertama yang perlu kita renungkan adalah kebangkitan Yesus. Beritahukan kita bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang kita sembah Allah yang pernah mati karena dosa-dosa kita, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Para poin yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa kebangkitan Yesus juga memberitahukan pada kita tentang apa yang kita percaya adalah kepercayaan yang benar. Kepercayaan kita pada Tuhan bukanlah kepercayaan yang sia-sia. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tidak jemaat Tuhan, Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa kalau Kristus dia tidak dibangkitkan, maka Rasul Paulus memberitakan sesuatu yang sia-sia dan kepercayaan kita sia-sia. Mengapa? Karena kita mempercayai pribadi yang mati. Tapi juga kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita pasti ada dalam segala dosa-dosa kita. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus, pernyataan Rasul Paulus benar adanya. Kalau kita pikir, apa untungnya kita menyembah pribadi yang mati? Tidak ada untungnya. Tetapi Yesus dia hidup, sehingga hal ini membuat kepercayaan saudara-saudara jadi kepercayaan yang benar. Tuhan Yesus sendiri selama pelayanannya selama 3,5 tahun, salah satu pengajaran Tuhan adalah bagaimana Tuhan dia menyampaikan kepada para murid-muridnya tentang penderitaan, bahkan kematian serta kebangkitan. Alkitab menuliskan dalam Injil Matius pasal 16 pasal ayat 21, kemudian sampai dengan Injil Matius pasal 26 ayat yang kedua. 4 kali Yesus memberitahukan kepada para murid tentang penderitaan, tentang kematian, bahkan kebangkitan. Yesus sudah memberitahukan lebih dahulu apa yang dialaminya. Tetapi para murid hari itu belum dapat memahami. Tetapi setelah peristiwa kebangkitan, para murid diingatkan bahwa Yesus sudah memberitahukan itu lebih dahulu. Sudah jemaat Tuhan Yesus, hal ini kiranya dapat juga menyadarkan kita para pengikut Tuhan di akhir zaman. Semoga kita masing-masing sadar sepenuhnya bahwa iman kita pada Tuhan Yesus adalah iman yang timbul dari hati kita masing-masing. Bukan karena iman yang ikut-ikutan, yang tumbuh, kemudian berkembang, kemudian lain. Karena masing-masing iman kita akan mengalami namanya ujian-ujian kehidupan. Iman kita pada Tuhan akan mengalami ujian dengan penderitaan, ujian tentang tipu daya kekayaan, bahkan godaan-godaan dunia dapat melemahkan akan iman kita pada Tuhan. Bahkan hati yang keras, hati yang enggan bertobat juga menjadi salah satu cobaan untuk kita, iman kita menjadi lemah. Oleh karena itu mari kepercayaan kita yang benar kepada Tuhan, mari kita pupuk, kita kembangkan, sehingga kita akan mengalami sukacita dan kemuliaan dalam Tuhan pada saat Yesus datang kembali kedua. Perkara yang ketiga yang saya sampaikan bahwa
Dengan kebangkitan Tuhan atas kematian, hal ini memberikan jaminan bahwa akan adanya namanya kebangkitan orang mati. Rasul Paulus menuliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dikatakan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Rasul Paulus membuat suatu pernyataan yang terbalik, bahwa dikatakan kalau tidak ada kebangkitan atas orang-orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Pernyataan Rasul Paulus ini membuat suatu pemikiran bagi orang-orang Saduki. Selama pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di muka bumi, suatu saat orang-orang Saduki, ini satu kelompok di kalangan orang-orang Israel hari itu, di mana kelompok ini adalah orang-orang yang tidak mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Mereka bertanya kepada Tuhan tentang kalau ada keluarga atau saudara mereka yang menikah, kemudian suaminya mati, kemudian menikah lagi, mereka bertanya, siapa suatu saat yang akan menjadi suami daripada perempuan ini? Di dalam pengajaran Tuhan kepada orang Saduki hari itu, Yesus menyatakan bahwa jelas akan ada namanya kebangkitan orang mati. Nah, mari kita berpikir bahwa kalau Yesus mengajarkan tentang adanya kebangkitan orang mati, apakah mungkin Yesus tidak mengalami kebangkitan? Padahal di sisi lain, Yesus sudah memberitakan kepada para murid bahwa Yesus akan menderita, mati dan dibangkitkan. Di satu sisi Yesus mengajar tentang kebangkitan orang mati, dan Yesus juga mengetahui bahwa akan tiba saatnya untuk karya keselamatan yang pada umat manusia, Yesus mengalami kematian. Dan Yesus juga mengalami kebangkitan. Artinya apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang dialaminya adalah sesuatu yang sama. Sidang jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, dalam rangka penyelamatan umat manusia, peristiwa kematian mesti dialami. Karena dosa umat manusia yang dilakukan pertama kali oleh Adam akibat dosa yang dilakukan oleh Adam, maka akibatnya adalah kematian. Dan kematian harus dibayar supaya manusia yang ditebus itu mendapatkan kehidupan. Sudah jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, di dalam peristiwa parousia atau di dalam kedatangan Tuhan di awan-awan permainan ini, dikatakan peristiwa kebangkitan juga terjadi atas orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 14 ayat yang 16, di situ dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Lalu pernyataan Rasul Petrus ini memberitakan kepada saudara bahwa kebangkitan orang-orang mati pasti terjadi. Kebangkitan besar yang terjadi adalah pada saat peristiwa parousia, di mana Tuhan Yesus datang di awan-awan permainan. Dan firman Tuhan mengatakan setiap kubur orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan jiwa-jiwa akan bangkit, kubur-kubur akan terbelah, di mana orang-orang yang percaya dalam Yesus akan dibangkitkan. Dan setelah itu orang-orang percaya yang masih hidup, yang masih tetap memegang iman percaya pada Tuhan, firman Tuhan katakan tubuh jasmaninya akan berubah dalam sekejap dan akan menyongsong Tuhan di awan-awan permainan. Perkara yang keempat yang saya sampaikan tentang kebangkitan Tuhan atas kematian adalah akan adanya jaminan kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus tidak sekedar menjamin akan kehidupan kebangkitan orang-orang mati, tetapi juga menjamin akan adanya kehidupan kekal.
Yang jemaat Tuhan yang kasih nama Yesus, kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu. Meskipun ada orang-orang berpikir bahwa dengan saya mati maka selesai masalah saya, sehingga tidak sedikit orang-orang yang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara bunuh diri. Oleh karena kesulitan ekonomi, karena tekanan-tekanan hidup, karena masalah-masalah yang begitu berat menguasai hati dan pikirannya, sehingga dia berpikir lebih baik aku mati. Tetapi kematian adalah akhir dari segala sesuatu. Tetapi kematian merupakan sebuah pintu untuk kita masuk di dalam namanya sebuah kekekalan. Tetapi yang jadi masalah pikiran adalah kita masuk dalam kematian kekal atau masuk dalam kehidupan yang kekal yang kita masuk. Hari ini selama kita hidup dalam dunia ini adalah penentuan. Penentuannya adalah hari ini. Pada saat nanti kita mati, kita masuk dalam kehidupan kekal atau kematian kekal, kita tentukan hari ini. Oleh karena itu mari hari ini kita menentukan untuk kita percaya kepada Tuhan. Hari ini kita menentukan bahwa segala sesuatu masalah-masalah kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara-saudara. Sebab Yesus yang telah mati atas segala dosa-dosa kita, bahkan Yesus yang telah bangkit dari kematian, dikatakan segala kuasa dosa, kuasa maut telah dikalahkan. Dan jemaat Tuhan, Tuhan Yesus sendiri melalui firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, kalau Tuhan menjamin masalah kehidupan kekal, kalau Tuhan memberikan jaminan kita kemenangan atas kuasa dosa dan maut, apalah tentang masalah-masalah kehidupan kita, masalah ekonomi, masalah keluarga kita, masalah sakit penyakit kita, masalah pekerjaan kita. Kita yakin percaya bahwa kalau masalah dosa, masalah maut, Tuhan telah menanggungnya di kayu salib. Saya yakin percaya permasalahan kita apapun di muka bumi, Tuhan sanggup menolong dan membebaskan kita dari segala sesuatunya. Mari saudara jemaat Tuhan, saya tidak banyak lebarkan firman Tuhan. Biarlah melalui Paskah tahun 2020 ini boleh membangkitkan semangat iman kita untuk kita semakin kokoh dalam Tuhan. Akhir kata saya mengucapkan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus